Dengan yang ada aplikasi silakan dibuka. Insya Allah akan kita bahas ada apa dengan surat Al-Ahqaf ayat 15 terkait dengan usia 40 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran hatta idza balagha ashuddah wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Insyaallah artinya seperti ini. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang tuanya, yaitu ibu dan bapak. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Duhai Tuhanku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Berikan kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala secara spesifik menyebutkan usia manusia pada saat usia 40 tahun. Ada enggak tadi saya menyebutkan usia 40 tahun? Ada kan? Ya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya manusia memperhatikan ketika usianya sudah mencapai 40 tahun. Penelitian ilmiah ya juga menyebutkan pada usia 40 tahun manusia mencapai puncak kehidupannya, baik dari segi fisik, intelektual, emosi, ataupun spiritualnya. Ia benar-benar telah meninggalkan usia mudanya dan melangkah ke usia dewasa yang sebenarnya. Tidak heran jika para tokoh pemimpin muncul pada usia 40 tahun. Sebagaimana junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beliau diangkat menjadi Rasul tepat pada usia 40 tahun. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan sebuah hadis oleh Abbas radhiyallahu, bu'isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 40 sanah. Rasulullah diangkat menjadi nabi ketika beliau berusia 40 tahun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, surat ini memberikan penjelasan sekaligus peringatan bahwa usia 40 bagi manusia itu merupakan usia yang benar-benar sudah matang dari segi apapun. Artinya
Kematangan yang dimaksud bukan hanya matang ketika dia mendapatkan jabatan, tetapi dia juga matang di dalam keistiqomahannya melaksanakan sebagai orang yang menganut ajaran Islam. Artinya matang di dalam ibadah. Mereka fokus, kita yang usia 40 fokus untuk membekali diri, memperbanyak pelajaran-pelajaran, ya, menggali ilmu-ilmu yang kita belum paham, ya, dan sekaligus pada usia seperti itu diharapkan tidak ada lagi hal-hal yang mengajak perasaan kita, pikiran kita untuk condong kepada khutuwati syaitan. Maka itu mohon maaf kalau ada orang yang sudah berusia 40 tahun ke atas masih saja, ya, sekali lagi masih saja ada kecenderungan berbuat kezaliman, berbuat kemungkaran, condong dengan apa yang dilakukan oleh setan, maka manusia tersebut adalah manusia yang kebadut. Artinya coro-coro kasarane menungso sing wis ora kena dieman. Sedangkan tanda-tanda yang Allah katakan orang yang kelak menjadi ahli surga, diterima dan mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang ketika usia 40 tahun sampai akhir hayatnya fokus untuk membekali diri, memperbanyak pahala. Jadi nggak salah kalau ada seorang istri, karena saya juga pernah mendengar sendiri ada caci makian seorang istri kepada suaminya ketika seorang suami yang bernama Dimyati itu izin kepada istrinya, izin sudah bagus, Dik, apa mas, istriku sudah 2 dan saya masih siap beristri lagi tambah 1. Karena perintah agama itu fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Boleh. Istrinya yang nomor 2 ini bilang begini, mas, sampean itu sudah tua dan sudah tidak pantas lagi beristri lebih dari 2 setelah saya menjadi istri kedua. Ingin tahu buktinya? Nah, saya dengar sendiri dengan telinganya. Ingin tahu buktinya? Apa deh buktinya? Kamu melayani saya sudah tidak kuat, sudah tidak apa-apa. Apalagi sampai nanti menikahi perempuan menjadi istri yang ketiga. Sampai seorang istri mengatakan, kebacut mas sampean jadi wong lanang, bener dunia sampean ono, tapi sampean nggak bisa menjaga perasaan saya. Kesimpulannya Bapak dan Ibu, pada saat-saat sekarang sulit sekali kita mencari wanita yang sekelas dan setingkat Ibu Khadijah. Saya yakin untuk mencapai keadilan siapapun orangnya jenenge diwaya mesti lorong. Nanti apa? Aslam. Dalam surat Al-Ahqaf di atas, Allah memerintahkan kepada kita sebagai kaum muslimin untuk bermuhasabah diri ketika memasuki usia 40 tahun. Jadi ayat ini, ya, di situ nanti kan disebutkan ketika panjenengan usia 40, panjenengan fokus doa. Doanya yang tadi saya katakan tadi, nanti akan saya bahas satu persatu. Artinya kita harus fokus. Apa yang kita fokuskan, ya, kita cari di bawah. Dengan memahami firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, paling tidak ada 5 pesan yang harus dilakukan saat kita berusia 40 tahun. Berarti 40 tahun ke atas. Yang pertama, ya, mudah-mudahan para bapak yang sudah seusia saya sudah melakukan. Ini ada 5 sesuai dengan pesan surat Al-Ahqaf ayat 15.
Pesan yang pertama dari Al-Ahqaf 15 ini adalah memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memasuki usia 40 tahun. Bapak dan Ibu, ketika panjenengan usia 40 tahun, dari segi fisik, jasmani, rohani sampai betul-betul maksimal, mencapai puncaknya, segala kemampuan, keperkasaan, kekuatan, termasuk harta, termasuk jabatan. Pada usia 40 itu kita pasti banyak yang kita miliki. Maka pada saat itulah Allah mengingatkan kita wajib memperbanyak bersyukur kepada Allah. Apa yang Allah tidak berikan kepada panjenengan, bahkan Allah mengingatkan kepada kita, seandainya panjenengan menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita nggak akan ada kemampuan. Dari yang tinggi maupun yang kecil. Banyak hal-hal yang kita tidak paham atau tidak ngerti. Walaupun itu skalanya kecil, itu adalah nikmat yang sangat banyak. Katakanlah kita nggak membahas harta jabatan, yang ada pada kita saja. Ya, nikmat Allah yang begitu besar yang tidak boleh kita sepelekan. Contohnya apa? Saat kita makan, Allah memberikan peringatan berupa nikmat yang berupa lapar. Nggak akan pernah kita makan kalau tidak ada lapar. Panjenengan mau tidur, seandainya Allah nggak kasih rasa kantuk, apa sampai mau tidur? Tidak mungkin. Seandainya panjenengan mau kencing atau beol, seandainya nggak ada sing istilah kebelet, apa yang bisa? Nggak mungkin. Maka itu sungguh besar nikmat yang Allah berikan, dan kita nggak akan ada kemampuan untuk menghitungnya. Bersyukur kepada Allah tidak hanya cukup menyampaikan Alhamdulillah, tetapi realisasi daripada syukur itu, ayo kita mengabdi dan berbakti, fokus memperbaiki diri kepada Allah dengan memperbanyak ilmu. Nanti untuk masalah ilmu di belakang akan saya sebut. Ya. Syukur yang dimaksud dalam Al-Ahqaf tadi adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Ya, di saat kita masih kecil, kita diasuh oleh orang tua. Saking cintanya ibu dan bapak kepada kita yang saat itu dalam gendongan, ya, ibu ini mungkin pernah merasakan. Seorang ibu itu cintanya tulus sampai saking cintanya kepada anaknya, dia lupa kalau itu anaknya. Gimana Bu? Ngomong anak itu, ih cantik gantengnya anak iso, gila, dia lupa. Karena saking cinta anak dewe lali, seperti itu. Subhanallah. Maka itu pandai-pandailah kita bersyukur. Karena rahasia bersyukur itu, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang pandai bersyukur, sekali panjenengan bersyukur, maka Allah akan melipat gandakan dengan kalimat la azidannakum, ditambah. Nikmat yang sampai terima akan ditambah. Kita jangan menjadi orang yang pandai berkufur. Usia 40 tahun adalah saat yang tepat mensyukuri nikmat yang banyak. Sebab di antara tanda kematangan kedewasaan adalah banyak bersyukur, bukan banyak mengeluh. Ayo Bapak Ibu, kalau kita persentase hidup yang kita jalani ini, panjenengan lebih banyak bersyukur atau banyak mengeluh? Jujur. Kalau bilang mengeluh itu jujur, nggak apa-apa. Padahal yang harus kita lakukan adalah
tetap dalam kondisi bersyukur. Karena mengeluh itu ciri khas orang yang tidak pandai bersyukur. Sekali lagi, apa yang tidak Allah berikan kepada kita, sekecil apapun yang kita perlukan, Allah sudah sediakan. Barang sepele itu, udara ini. Udara itu kan barang sepele, tetapi teramat penting, karena kalau seandainya